Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan membahas sesuatu yang sangat viral baru-baru ini, yakni tentang praktik perdukunan. Sebagian masyarakat di Indonesia masih mempercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa Arab dukun diistilahkan dengan kahanah, yang artinya menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf, kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut Imam Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti, karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin untuk melancarkan aksinya. Sementara, arraf adalah orang yang dianggap sakti, karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang dan hal-hal semacamnya. Imam Al-Qodiyat membagi dukun menjadi 3 jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu berupa jin, yang bertugas mencuri dengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi kebanyakan berbohong. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah yang disebut arraf. Hukum mempercayai dukun. Setelah merinci pembagian dukun di atas, Imam Al-Qodiyat menegaskan, semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat, maka haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau, barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maksud hadits ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun, tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari, meskipun status sholatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengganti. Seperti orang yang sholat di tempat hasil gosap, sholatnya sah, tapi tidak mendapat pahala ibadahnya. Dalam hadits lain, Nabi menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Berangkat dari hadits di atas, Syekh Abdur Rauf Al-Munawi mengatakan, jika seseorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Hanya saja, jenis dukun yang bisa memperbantukan jin untuk mencuri dengan informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad seperti keterangan di atas. Pengetahuan hal gaib pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Sebab itu, jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian,
Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang soleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib dan orang-orang yang Dia kehendaki seperti para nabi melalui wahyu, atau orang-orang saleh melalui ilham. Simpulannya, sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya, apakah dia orang saleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu yang dapat merugikan kepada orang lain. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.